Kalau dalam benak kami, baik klien maupun tim dalam setiap pembahasan, renstra kami itu sampai pada vonis pengadilan dan di sana diperlihatkan kepada publik ijazah itu seperti apa sehingga jelas mana yang benar, mana yang salah. Dan sekali lagi, tidak ada perdamaian dengan kepalsuan, tidak ada perdamaian dengan kebohongan. 3 tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, atau Fauzia Syahsuma dan juga Rismon Sianipar menolak usulan mediasi dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Mereka menilai yang telah dilakukan oleh Jokowi adalah perbuatan pidana hingga tidak tepat jika diselesaikan lewat mediasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengaku menghargai keputusan 3 tersangka yang menolak mediasi ini. Budi juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghormati proses hukum yang berjalan. Rencana mediasi kasus ijazah Jokowi yang muncul pada pertemuan Komisi Percepatan Reformasi Polri dengan kritikus politik Faisal Asgaf ditolak mentah-mentah oleh kubu Roy Suryo CS. Mereka mengklaim tidak akan menempuh jalur perdamaian dan memilih untuk fokus membongkar ijazah palsu Jokowi di persidangan. Sekali lagi, tidak ada kompromi antara al-haq dan al-batil. Sehingga kami tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, Pak Rismon, Pak Roy, dan yang lainnya tetap membersamai aspirasi seluruh rakyat Indonesia yang ingin membuka kasus ini sampai tuntas ke akar-akarnya. Sejumlah nama itu penting, karena apa? Satu, ya, misalnya ahli ITE, informasi dan transaksi elektronik dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, kemudian sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, terakhir direvisi Nomor 1 tahun 2024. Itu sudah disusun oleh orang-orang yang mengerti undang-undang. Dan yang akan mengajukan ini adalah orang yang ikut menyusun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pernah menjadi bagian dari pemerintahan selama belasan tahun, ya, bahkan mungkin puluhan tahun. Jadi bukan sekedar orang, katakanlah dia dosen di sebuah kampus, kemudian dia membaca Undang-Undang ITE, dia menerjemahkan sendiri Undang-Undang ITE. Jadi kalau hanya itu, banyak orang yang bisa membaca dan menafsirkan, dan kemudian jadi salah. Salahnya apa? Kemudian ada pasal 32, kemudian ada pasal 35 yang tiba-tiba ditimpakan atau diselundupkan kepada saya, Dr. Rismon, dan juga mungkin kepada teman-teman yang lain. Itu adalah pasal yang salah, karena berulang kali biasanya mengatakan, kan ijazahnya analog. Iya. Pasal 32 dan 35 itu tentang dokumen elektronik, gitu loh. Jadi salah besar, bukan analog. Jadi dari situ yang salah. Kemudian ahli linguistik, ahli bahasa, itu juga sudah punya sertifikat, baik nasional maupun di atas itu. Jadi benar-benar ahli hukum pidana. Anda sudah berulang kali menjadi ahli pidana di berbagai kasus, berbagai hal, bukan yang hanya langganan di depan BAP. Ya, jadi kami lihat ahli-ahli yang mereka lakukan itu, satu, ya, tidak pernah berkualifikasi seperti itu, hanya bisa membaca undang-undang, bukan pembuat undang-undang, jadi nggak bisa dong menafsirkan undang-undang. Saya kebetulan yang membuat juga, tapi karena saya dalam hal ini yang diajukan statusnya menjadi tersangka, maka saya nggak bisa. Tapi yang di atas saya inilah orang yang bersama-sama saya dulu, ya, yang dulu ikut, dan dia di sisi pemerintah, saya di sisi individu. Jadi saya kira itu, ya, clear anunya, apa agenda kita hari ini. Sekaligus juga kita mengajukan gelar perkara khusus untuk supaya apa? Kasus ini supaya terang benderang. Orang yang berstatus tersangka, silakan. Tetapi selama ini proses kepolisian kami sampaikan mematuhi azas legalitas, proporsional, profesional, prosedural, ada azas akuntabel, efektif, dan efisien. Ini selalu dilakukan oleh para penyidik. Hal-hal ini kita menghormati proses hukum yang berjalan. Kami mengimbau pada seluruh masyarakat untuk kita menghormati proses hukum yang berjalan, tidak melihat siapa pelapornya, siapa yang dilaporkan, tetapi